Sebetulnya hari Jumat kurang tepat kalau membaca puisi atau mengapresiasi seni yang salah satunya adalah membaca cerpen ya. Tetapi karena ya desakan yang saya tidak mampu menahan keinginan itu, maka eh, saya pengen membaca cerpen ya. Cerpennya cerpen instan, eh, tanpa naskah. Apa yang terlintas saat ini dalam pikiran saya saja yang ingin saya baca gitu. Ya mungkin tidak tepat kalau dianggap sebagai cerpen, tapi ya saya anggap sebagai cerpen gitu ya. Untuk itu saya terima kasih kepada Gusmus yang kadang-kadang menginspirasi saya untuk mendorong agak puitis gitu ya. Kemudian Dian Sastrowarjoyo yang itu menginspirasi saya untuk membaca cerpen karena saya pernah melihat Dian Sastrowarjoyo itu membaca cerpen. Eh, Cerpen ini saya beri judul eh, apa ya? Akhirnya aku temukan gitu. Nah, cerita ini eh, masih relevan dengan situasi atau current isu yang masih marak di negeri ini ya. Seorang lelaki usia hampir 60 tahun masih mengenakan toga kebesaran satu perguruan tinggi itu berjalan perlahan, kemudian duduk di samping persis jendela yang dimana dari situ dia bisa melihat jauh ke depan karena eh, kantor di mana dia bekerja itu berada di lantai 3. Setelah eh, dia mengikuti upacara wisuda sarjana yang eh, telah dengan sangat sukses berlangsung tadi, maka dia kemudian merenung di pinggir jendela. Kemudian pandangannya menerobos ruang dan waktu sehingga sampailah dia pada satu tempat yang bernama Greek atau Yunani. Di situ dia melihat seorang lelaki tua yang duduk merenung, yang dari deteksi batinnya itu sang lelaki paruh baya yang menjabat sebagai rektor di sebuah perguruan tinggi bergengsi di tahun 2045 itu menghampiri kakek-kakek yang sedang duduk di satu taman. Kemudian dia menghampiri sambil bertanya lirih, "Kek, apakah kakek yang bernama Aristoteles?" Kemudian laki tua itu yang sudah kelihatan tua itu mengatakan, "Iya cu, saya Aristoteles." Wah, beruntung sekali kayak saya bisa ketemu Anda, karena meskipun kita berjarak 2000 tahun lebih, tetapi saya masih beruntung ketemu kakek di sini. Ada apa cu? Sepertinya kok wajahmu murung, seperti memikirkan sesuatu. Sang Aristoteles menanyakan kepada sang rektor yang tidak tahu namanya siapa, tapi masih mengenakan jubah kebesaran sebuah perguruan tinggi.
di satu masa di tahun 2045. Begini kayak, saya sedang menghadapi dilema luar biasa, di mana masyarakat kami, di mana di masa kami hidup itu sekarang terbelah menjadi dua, antara yang pro dan yang kontra dengan alumni yang pernah kita lahirkan di satu masa sebelum saya menjabat sebagai rektor. Lalu apa masalahmu, begitu tanya kakek Aristoteles tadi ya. Begini kayak, saya terus terang menghadapi dilema luar biasa karena saya tidak mampu memutuskan apakah saya harus mengikuti arus yang mana, apakah yang pro dan yang kontra. Yang kontra yang menyaksikan kesarjanaan seorang alumni yang pernah kita lahirkan, dan yang kontra yang tidak yakin bahwa sarjana itu pernah kita lahirkan di satu institusi yang saya pimpin, yang itu merupakan institusi terbesar di negeri dan zaman saya. Loh, kemudian sang kakek menatap tajam kepada sang rektor. Ya. Apakah engkau lupa, cucuku, gitu ya, si Aristoteles berujar. Engkau sebagai intelektual itu tidak dituntut untuk berpihak kepada siapa, baik yang menyaksikan maupun yang meyakini, baik yang pro maupun yang kontra. Posisimu adalah pemimpin tertinggi untuk mendengar suara hatimu, untuk menemukan kebenaran. Itu panduannya. Ketika kamu menghadapi dilema, cobalah pejamkan matamu, tanyakan hati nuranimu. Apakah yang saya perjuangkan ini adalah kebenaran atau ketidakbenaran? Itu yang menjadi panduanmu. Ketika engkau memutuskan sesuatu berdasarkan hati nuranimu, di mana akalmu sudah mempertimbangkan banyak hal, ya disitulah engkau berjalan dengan benar. Mungkin engkau tidak disukai oleh salah satu di antara pro dan kontra. Apapun keputusanmu, pasti ada yang merasa senang, ada yang merasa tidak senang. Jadi keputusan A misalnya itu menyenangkan yang pro, pasti tidak menyenangkan yang kontra. Demikian pula sebaliknya. Maka kedua belah pihak itu jangan dijadikan sebagai variabel utama keputusanmu. Keputusanmu adalah kebenaran, menyuarakan kebenaran. Bisa engkau bayangkan, kalau keputusan tidak didasarkan pada kebenaran, maka yang terjadi adalah rusaknya peradaban, dan engkau menjadi salah satu kontributor kerusakan peradaban. Coba layangkan pandanganmu ke sisi selatan jauh di sana. Engkau akan melihat bangunan-bangunan yang megah di zamannya, dan itu berjarak lebih dari 2000 tahun di masa saya, apalagi di masa engkau. Itu dulu pernah terjadi cerita yang
dari A sampai Z itu mengiringi berdirinya piramid itu. Siapa yang salah, siapa yang benar, itu menjadi tidak berarti ketika masa itu sudah berlalu. Kerugianmu adalah dengan belajar pada piramid itu, ketika engkau memutuskan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran, maka engkau boleh saja tidak menyesal dalam hidupmu, tetapi ketika masa hidupmu lewat, itu akan menjadi penyesalan yang boleh dikatakan tidak berujung. Itu cucuku. Boleh jadi nasihat kakekmu ini keliru. Tidak apa-apa engkau anggap keliru. Sekarang kembalilah ke zamanmu, ke masamu, ke ruang waktumu, dan renungkanlah apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan engkau ketemu dengan kebenaran yang sejati. Tutuplah matamu ketika engkau akan memutuskan sesuatu. Engkau tidak peduli siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan keputusanmu, tetapi ketika engkau berpegang pada kebenaran, maka disitulah engkau telah memutuskan dengan benar. Jumat 18 Februari 18 April 2025. Salam konstitusi.